never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Marc Marquez mengamati akhir pekan Sachsenring yang membuat frustrasi sejauh ini penyelesaian foto direncanakan secara berbeda. Apa yang dia dan Stefan Bradl katakan tentang adegan Q1. Posisi awal yang sulit bagi Marc Marquez pada akhir pekan Sachsenring 2024. Pemenang 11 kali Sachsenring harus memulai Grand Prix Jerman pada hari Minggu dari posisi ke-13 di grid, seperti yang terjadi pada sprint pada hari Sabtu. Marquez juga berjuang dengan rasa sakit yang dideritanya saat mengalami pukulan keras selama latihan pada Jumat sore. Dalam sprint 15 lap hari Sabtu, Marquez mampu mengatasi keterbatasan tulang rusuknya yang memar parah dan jari telunjuk kirinya patah hingga ia naik dari posisi ke-13 di grid ke P6. Ia mengamankan perebutan posisi terakhir di beberapa meter terakhir dalam sesi foto bersama Maverick Vinales, Aprilia, ke-7. Di garis finish, Marquez dan Vinales hanya terpaut 0,003 detik. Seperti pebalap Gresini Marquez, pebalap Aprilia Vinales juga berjuang melawan rasa sakit akibat High-Sider. Itu terjadi di kualifikasi pada Sabtu pagi. Seperti yang diungkapkan Marquez usai sprint, sebenarnya ia tak ingin mencetak finish foto saat melawan Vinales, melainkan melawan Franco Morbidelli. Marquez memulai putaran medianya pada hari Sabtu dengan permintaan maaf. Pertama-tama saya mohon maaf karena kemarin saya tidak bisa hadir di sini. Ujarnya merujuk pada pernyataannya yang disampaikan pada Jumat malam dalam bentuk pesan dari tim Gresini. Putaran media Marquez yang dijadwalkan pada hari Jumat dibatalkan karena rasa sakit yang parah. Bagaimana kinerja pemenang rekor Sachsenring pada hari Sabtu? Saya tidak akan bisa mengatakan itu selama 2 jam lagi karena saya mengonsumsi obat penghilang rasa sakit terkuat yang diizinkan hari ini. Jarinya patah, tapi itu tidak masalah. Yang paling menyebabkan masalah bagi saya adalah tulang rusuknya, tegas Marquez sudah curiga pada hari Jumat. Apalagi saat saya berkendara lebih dari 5 lap dan saya harus bernapas lebih dalam, rasa sakit di area dada meningkat secara signifikan, kata Marquez. Sementara itu, juara dunia MotoGP Francesco Bagnaia menyelesaikan sprint di Sachsenring di P3, 3 faktor menghalangi kemungkinan kemenangan pada hari Sabtu. Pembalap pabrikan Ducati Francesco Bagnaia harus puas di posisi ketiga pada sprint Sachsenring pada hari Sabtu. Dalam hal kecepatan, sang juara bertahan memiliki apa yang diperlukan untuk menang, namun yang terpenting, pendekatan konservatifnya menghalanginya untuk melanjutkan kemenangan beruntunnya baru-baru ini. Dari grid baris kedua, Bagnaia melesat ke puncak dalam waktu yang sangat singkat. Namun setelah start yang impresif, Bagnaia memutuskan untuk menguasai balapan demi menyelamatkan ban belakang untuk bagian akhir balapan. Selain itu, tekanan udara di roda depan cenderung diatur terlalu tinggi. Akibatnya, Bagnaia mengalami kendala pada ban depan. Bagnaia tak mampu menghalangi Jorge Martin, Pramac Ducati, meraih kemenangan. Dan sang juara dunia pun kalah dalam duel dengan Miguel Oliveira, Trackhouse Aprilia. Usai sprint, Bagnaia menyatakan kemenangan tidak diragukan lagi bisa diraih. Ya, tanpa Miguel, ya, komentarnya dan memuji strategi pemenang Martin, Jorge lebih pintar dari saya. Saya tidak memilih strategi yang tepat. Saya mencoba melindungi ban belakang terlalu banyak, mungkin itu terlalu berlebihan. Banyak. Saya pikir itu cukup bagus, tapi itu terlalu berlebihan, dan Jorge mendapatkannya. Begitu dia mendekati saya, dia menyalip saya, menggunakan lebih banyak ban belakang. Saya berpikir bahwa 15 lap cukup lama dan akan menjadi keuntungan jika ban belakang lebih banyak tersisa menjelang akhir balapan. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Karena saat saya mengemudi di belakang seseorang, tekanan ban di depan kembali sama seperti saat start, jadi saya harus berjuang keras, kata Bagnaia dengan marah.
Sprint pada balapan akhir pekan Grand Prix sepeda motor Jerman 2024 di Sachsenring berakhir pada hari Sabtu dengan kemenangan bagi pemimpin kejuaraan dunia Jorge Martin, Pramac Ducati. Miguel Oliveira, truk House Aprilia, yang penuh semangat berhasil melewati garis finish di posisi kedua. Tempat ketiga diraih juara bertahan Francesco Bagnaia, Ducati. Itu adalah balapan yang mengesankan, kata Martin. Ini tentu sangat sulit bagi semua pembalap karena lintasannya agak aneh dan kami harus memperhitungkan angin. Namun saya merasa sangat baik dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Namun tidak mudah untuk menang. Saya berterima kasih para penggemar Jerman. Anda selalu benar-benar hebat. 15 lap dijadwalkan untuk balapan hari Sabtu. Kondisi luar jauh lebih hangat dibandingkan hari Jumat, dengan suhu udara 30 derajat Celcius dan suhu aspal 44 derajat Celcius. Pada hari latihan terjadi 12 kecelakaan di lapangan MotoGP saja karena suhu rendah dan angin. Jorge Martin memulai sprint dari pole berkat waktu tercepat di Q2 dari kualifikasi. Bersamanya di barisan depan ada dua pilot truk House Aprilia, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Dalam sejarah MotoGP truk House Racing yang baru ditulis sejak awal musim, ada hasil kualifikasi pertama di pagi hari dengan kedua pembalap berada di posisi 3 besar. Namun, tak ada yang mendapat start terbaik di barisan depan, melainkan Francesco Bagnaia di baris kedua. Memulai dari posisi keempat di grid, ia mendekati bagian luar tikungan pertama, kemudian pindah ke dalam dan melewati pole setter Jorge Martin dan Miguel Oliveira. Keduanya sempat sedikit meleset dari titik pengereman di tikungan 1. Bagnaia melewati Raul Fernandez di beberapa meter pertama. Bagnaia bangkit lebih dulu dari lap pertama, mengungguli Oliveira dan Martin. Di awal lap kedua, Martin melewati pembalap truk House dan mengambil alih kejaran pemimpin klasemen Bagnaia. Keduanya telah meraih kemenangan sprint dan kemenangan Grand Prix di Sachsenring tahun lalu. Sementara itu, sesi latihan bebas 2, FP2, MotoGP Jerman 2024 telah selesai digelar di sirkuit Sachsenring pada Sabtu, 6 Juli 2024. Rider truk House Aprilia, Miguel Oliveira, jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 20,353 detik. Baru melahap satu putaran, Marc Marquez harus kembali ke paddock. Entah apa yang terjadi, tapi dia terlihat terus memegangi jarinya yang kita tahu jari dia patah usai terjatuh di sesi latihan kemarin. Tapi tak lama, dia kembali lagi ke lintasan. Aprilia cukup mendominasi di awal sesi. Maverick Vinales sukses mematok waktu tercepat dengan catatan 1 menit 20,758 detik. Dia dibuntuti oleh Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Catatan waktu Vinales berhasil dipatahkan Jorge Martin dengan catatan waktu tercepat 1 menit 20,720 detik. Vinales turun ke posisi 2 dan Oliveira ke posisi 3. Sementara, Marquez berada di posisi 4 dan Raul Fernandez berada di urutan 5. Memasuki 10 menit akhir, Oliveira secara mengejutkan berhasil mematahkan waktu yang dimiliki Jorge Martin. Rider truk House Aprilia itu kini memimpin dengan catatan waktu 1 menit 20,353 detik. Adapun posisi 2 dihuni Martin dan Vinales di posisi 3. Nasib sial harus dialami Vinales karena terjatuh di tikungan 1.